Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayuti Rahman, dosen di Universitas Harapan Medan. Ya, saat ini kita belajar mata kuliah pemrograman web. Sebelum kita masuk ke mata kuliahnya, ya, kita bahas dulu aturan-aturan dalam kuliahnya. Kita lihatkan, ini contohnya nih kelas-kelas saya. Ya, ini kelas-kelas terdahulu saya perlihatkan di classroomnya. Yang pertama dan tentang tugas gitu ya. Jadi setiap pertemuan saya kasih tugas ya, ini dari pertemuan 1 sampai terakhir itu ada tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugas ini akan saya nilai sebagai nilai kehadiran dan nilai tugas. Nah, jika ini tidak ada, ya, artinya kalau tidak kalian isi form-form ini, ya, maka kalian tidak punya nilai kehadiran dan tidak punya nilai tugas. Contohnya nih, ya, setelah kalian mengisi, nanti di sini bisa isi. Ada yang menggunakan Google Form, ada yang langsung dijawab di situ. Ini kalau langsung dijawab, ini di sini. Kalau ini menggunakan Google Form, nanti isi Google Formnya. Selanjutnya setelah pertemuan ini, berikutnya minggu setelahnya akan saya nilai. Ini akan saya nilai. Ini udah saya nilai. Nah, ini contoh ya, kalau dia bagus ini seperti ini, pertemuannya 81% nih kehadirannya. Artinya ini kehadiran 100% mungkin, tapi nilainya 81 contohnya. Jadi penyerapan ilmunya itu 81 misalnya. Ini nilai dari tugasnya. Ya, kalau nggak ada nilainya nanti tugasnya nanti ini seperti ini, nanti 10 nih. 10%. 10 nilainya. Ya. Jadi yang berbicara tentang nilai itu nanti ya ini ya kalian sendiri yang membuat nilai kalian. Kalau nggak ada nilainya ya tidak bagus juga nilainya nanti waktu saat mendapatkan nilai hasil ya, nilai terakhir UAS atau nilai akhir semester lah ya, saat nilai pengumpulan nilai. Nah, waktu saat terakhir nanti akan saya tampilkan uh, di classroom kalian nilai kalian itu berapa. Nanti kalian bisa komplain ya, karena di sini langsung saya ngambil nilai dari classroom ya. Jadi dapat data rata-rata nilai tugas ya. UAS langsung dari classroom juga ada ya. Ini di sini tugas-tugasnya semua. Nah, ini untuk nilai praktikum ya. Kalau nilai teori kita cek nilai teori. Kalau praktikum nggak ada midnya. Ini kita misalnya teori, kita ambil misalnya kelas yang sudah terdahulu arsip. Praktikum ini antarmuka, ini contoh ya, antarmuka. Nah, ini grade-nya. Nah, ini contoh yang kelas teori. Ini ada nilainya langsung ya di sini. Midnya juga langsung di sini. Dan UASnya di sini. Jadi ini contoh hasilnya. Jadi semua langsung ngambil dari penilaian di classroom. Jadi hati-hati untuk tidak mengisi pertemuan-pertemuan itu ya. Ini kalau misalnya 000 ini langsung D ya. Tapi kalau kalian hadir nih, semua hadir, ada data nilainya, ini otomatis 90 ya. Nah, kalau yang mau antara mau dan tak mau ya misalnya ada dapat C plus gitu ya. Tapi kalau yang memang rajin ya, karena ini kita sistem daring, maka sistemnya berdasarkan sistem apa namanya, classroom ya. Berdasarkan sistem, tidak ada berdasarkan kasih sayang atau berdasarkan apa ya, kenal atau enggak kenal kita, tapi berdasarkan kalian memang
hadir dan mengisi tugas ya. Dan seperti itu. Nah, itu contohnya. Terus tentang penilaian dan kehadirannya. Selanjutnya di pertemuan nah, jika biasanya di akhir pertemuan itu saya langsung kasih Excelnya, kalian cek. Nah, kasih waktu dalam 1 hari untuk jika ada salah saya ngasih nilai. Tapi biasanya ini tak ada yang komplain, karena memang nilainya itu saya ambil dari classwork ya dari grade sini saya ambil. Tapi begitupun saya akan fair ya, ketika kalau saya salah nanti kalian bisa komplain ya, tentunya dengan bukti-bukti yang otentik jika nanti diperlukan ya. Oke. Ini karena di sini ada seperti ini ada yang memang komplain ya, tapi ini sudah diberesin gitu ya. Nanti kalian juga bisa seperti itu. Nah, selanjutnya tentang mata kuliah, tentang pemrograman web. Apa-apa saja yang harus kalian pahami di pemrograman web itu sudah ada terangkum di website W3 School ya, w3school.com. Itu lengkap. Jika kalian udah paham ini semua, maka kalian bisa jadi programmer web ya. Sekarang programmer web ini sangat diminati sekali, dan memang ini yang berkembang terus, tak ada matinya, karena dia sekarang sistemnya sistem online, sistem daring, semua sistem berdasarkan sistem yang terintegrasi secara online. Nah, apa saja yang perlu dipahami dibahas di pemrograman web ini? Tentunya yang dasarnya adalah HTML. Ini kalau nggak ada HTML, kita nggak ada bisa cerita tentang yang lain-lainnya ya, sebagai pelengkap dari pemrograman web. Saya nggak buat slide, saya ambil dari sini saja W3 School. Nanti kalian juga praktikumnya langsung aja di sini. Buka aja nanti websitenya, defaultnya ini ya. Nanti kalian pelajari sendiri di rumah, karena belajar sendiri itu lebih paham daripada experience is the best teacher ya. Eksperimen ya is the best teacher ya. Pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Panjang-panjang kita bahas di sini, kalau kalian tidak paham, kalau tidak mencobanya di rumah, itu tidak ada gunanya ya. Yang pertama HTML, ada CSS, ada JavaScript, ini SQL ya. Ini berhubungan sekali, ini untuk penyimpanan dataset database ya. Nah, ini 1 2 3 dan plus PHP ya. Ini biasa yang digunakan untuk pemrograman web ya. Python ini kalau kita mau menggunakan Python, ini ada bahasa ya, yang Python ini bisa untuk desktop, bisa untuk web juga. Ini sekarang sangat bahasa pemrograman yang sangat populer ya sekarang ya. Dia urutan 5 teratas yang digunakan di dunia nih Python. Nah, jadi dengan memahami semua yang ada di sini ya, kamu sekalian coba-coba di halaman ini. Itu jika udah paham, maka otomatis kamu udah bisa menjadi programmer. Ya, tentunya ini paham dasarnya saja. Kalau jadi programmer itu nanti kamu eksperimen lagi dengan membuat satu project gitu ya. Kalau udah jalan nanti baru nampak hasilnya, baru itu udah kamu udah bisa jadi programmer. Nah, di W3 School ini HTML ini banyak sekali. Ini kalau pertemuannya kita cuma 16, paling banyak itu 14 ya, karena duanya itu UAS dan UTS. Ini nggak tuntas kalau satu saja.
kalau saya jelasin saja semua. Nah, kalian harus memahami sendiri. Ya. Dosen itu kerjanya ya ibarat hanya membuka kulit-kulitnya saja. Ya. Nah, kalian harus mendalaminya sendiri. Tidak bisa diserahkan semua oleh dosen. Ini masih HTML. CSS ini banyak lagi yang perlu dipahami. Ya. Oh, ini banyak kali CSS yang perlu dipahami. Belum JavaScript, Python dan PHP. Saya fokus di sini saja dulu. Nanti kalau misalnya ada waktu untuk seterusnya masuk ke CSS dan PHP. Ya. Yang lain masih kalian harus pelajari sendiri. Nah, kalau nggak bisa semua ini nggak bisa jadi programmer. Untuk pemrograman web. Pemrograman web itu bukan hanya HTML ya. Jadi banyak sekali yang perlu dipahami. HTML is standard markup language for web page. Ini bahasa standar ya untuk halaman web. With HTML you can create your own website. Dengan HTML kamu bisa membuat website kamu sendiri. HTML is easy to learn. You will enjoy it. HTML ini bahasa yang mudah dipelajarin, yang kamu bisa santai enjoy ya, menikmati untuk mempelajari ini. Ya, dengan ada yang disediakan di sini, try yourself ya, try it yourself, ini mudah sekali kamu mencoba-cobanya hasilnya apa, ini dengan gampang sekali. Easy learning with HTML, try it yourself. Nanti dengan klik ini saja kamu akan mencoba-coba ya. With our try yourself editor, you can edit the HTML code and view the result. Jadi kalau kamu edit di sini, misalnya kamu ganti-ganti, kamu mau lihat apa hasilnya, kamu dengan mengedit kode-kode di dalamnya kamu bisa melihat hasilnya. Oke. Ini saya lewati dulu karena waktunya ya, kalau di YouTube ini sangat ya, saya perhatikan dari misalnya 30 menit yang saya terangkan, nanti paling kamu melihatnya 20 menit, 15 menit, bahkan ada yang 5 menit. Saya bisa lihat grafiknya ya. Nanti kalau saya lihat grafiknya kalian melihatnya sangat sedikit, nah ini bisa mengurangi nilai kaliannya. Introduction tentang HTML. What is HTML ya? Yang pertama tadi sudah dibahas, HTML adalah standard for hypertext markup language ya. Jadi stand ya, singkatan dari hypertext markup language. HTML is standard markup language for create web page ya. Jadi untuk membuat web ya. Ini bahasa standar sekali. Jadi dengan HTML sebenarnya sudah bisa menampilkan halaman web ya. Tapi tidak bisa menyimpan data, tidak bisa menampilkan yang kalau tanpa CSS perwarnaannya tidak ada, tanpa JavaScript tidak ada animasinya ya. Ketika kita letakkan kursor kita ke misalnya ini misalnya ini kan berubah warna kan merupakan animasi ketika kita di atasnya ini menggunakan JavaScript gitu. Nah, jadi standarnya aja kalau untuk menampilkan ini hanya HTML saja. Nah, tapi kalau ini seperti ini udah ada JavaScript misalnya seperti ini. Nah, HTML describe the structure of a web page ya. Mendeskripsikan struktur dari web page ya, karena di dalamnya itu ada nanti body, ada head ya. Consist of series of element ya, konsisten dalam series elemennya. Element tell the browser how to display content ya. Jadi elemen ini menceritakan bagaimana browser menampilkan konten. Element labeling piece of content such as thing is handling ya. This is paragraph, this is link, etc. Jadi dia menampilkan ya, dia menyatakan ini adalah heading, ini adalah paragraf, ini adalah link, ini adalah misalnya yang lain-lain, misalnya body ya. Jadi dari HTML dari webpage ya.
atau title ya, judul dari WP. Ini titelnya nih misalnya nih introduction to HTML, ini kan title. Nah, itu ada title dan selanjutnya a simple HTML document. Nah, contoh dokumen HTML. Ini kita coba try yourself. Ini yang pertama, tipe dokumennya adalah HTML. Ini untuk pembukaan, untuk menyatakan tipe dokumen adalah HTML. Ini sebelum belum masuk ya. Jadi ketika di run, ini hasilnya. Ini belum kita pelajarin apa maksudnya. Oke. Tapi ketika di run, ini hasilnya. Ini menggunakan try yourself. Selanjutnya kita masuk ke editor. Ini editor di webnya langsung ini bisa ya, kita menggunakan Wiscool ini. Tapi kalau kita di rumah ya, tanpa menggunakan try di sini, kita bisa pakai yang udah ada aja di on Windows ya. Misalnya Notepad ya. Misalnya nih Windows 8 atau yang seterusnya lah ya, Windows berapa aja bisa nih. Notepad ini udah semua Windows ada Notepadnya ya. Kamu bisa pakai Windows, pakai Notepad. Open the start screen, the Windows tombol at bottom left on your screen, type Notepad ya. Jadi ketik aja Notepad ketika kita screen start screen, kita ketik ya di pad kita atau di apa namanya nih, keyboard ya. Nanti klik Notepad, itu muncul ya. Kalau di Windows 7 seperti ini ya. Ini nggak usah diajari lagi, kalian udah bisa buka Notepad. Ketika buka Notepad, langsung diketik di situ yang edit apa namanya, teks dari HTML-nya. Bisa juga dengan open edit text, ini di Max. Write some HTML step 2, ini tulis HTML-nya. Misalnya ini ya, ini kamu tulis di Notepad. Nah, setelah ditulis, save as ya, file save as Notepad menu. Ini misalnya di Notepad ya. Nah, ini sini aja. Notepad. Ini saya copy aja biar saya cepat nih. Nih, kalian juga bisa copy paste. Tapi kalau copy paste, usahakan kalian paham. Jadi kalau saya belajar dulu, saya nggak mau copy paste walaupun ada tulisannya, saya ketik ulang. Kenapa? Karena saya ingat apa yang saya ketik gitu ya. Tapi kalau copy paste, saya bisa apa namanya, membacanya itu pas apa ya, read aja. Jadi hanya sekedar membaca cepat saja, tidak detail gitu ya. Tapi kalau ketik, kita akan belajar kenapa begini, kenapa begitu saat mengetiknya. Nah, jadi usahakan diketik ulang. Tapi kalau tidak mau, ini terserah, kembali lagi ke diri masing-masing ya. Karena kalian mahasiswa, kalian bisa pilih mau paham mau tidak, itu urusan kalian. Yang penting saya sudah menyampaikan. Nah, selanjutnya saya akan save as. Saya akan pilih dokumennya ya, all file. Selanjutnya saya contohkan di desktop saja, saya simpan. Tapi nanti kalian ke folder kalian, buat folder di satu drive ya. Nanti kalian simpan di situ semua pertemuan-pertemuannya, kalian kalian simpan. Jadi ada histori kalian belajar. Nanti waktu akhir pertemuan, nanti saya minta ya, apa saja yang setelah kalian boleh buat ya. Misalnya tes.html ya, tes HTML. Kita buka, tadi saya nyimpannya di desktop. Oh, ini HTM ya, salah sopa. HTM ya, file save as HTML. Nah, ini dia, langsung seperti ini. Kita buka, ini dia. First my heading, first my paragraph. Nah,
Jadi udah dapat ya caranya, cara menyimpannya tadi. Oke. Ini editornya terserah kalian mau menggunakan apa. Selanjutnya basic HTML basic. Ini saya lanjut aja. This chapter will be show some basic HTML example. Jadi chapter ini ya membahas tentang dasar-dasar HTML. Ya, contoh dasar-dasar HTML. Don't worry if we use tag you have not learned about yet. Ya. Jadi jangan khawatir ya jika menggunakan tag, kamu tidak harus belajar tentang apa ya about yet ya. Jadi ini ya kita lanjut aja nih. HTML dokumen. All HTML document must start with a document type declaration. Jadi semua dokumen harus dimulai dengan deklarasi tipe dokumennya adalah HTML ya, doc type HTML. Jadi tipe dokumennya adalah HTML. The HTML document itself begin with HTML and ends with HTML ya, tapi dia ada garisnya sebelumnya. Ya, jadi dokumen HTML itu dimulai dengan tag HTML-nya itu sendiri. Nah, seperti ini. Tag HTML itu ditandai dengan buka dan tutup kurung. Ini HTML itu menandakan bahwa dia adalah tipenya tipe dokumen dan diakhiri dengan ini. Nah, the visible part of the HTML document it's between body ya atau body and body. Badinya untuk tutup body ya. Ya, jadi mungkinkan dari bagian dari HTML dokumen ya adalah di antara body dan body itu penutup. Nah, jadi kamu harus pahami bahwa kalau biasanya tag deklarasi itu dimulai dengan seperti ini dan dia ada ya sama dengan penutupnya tapi dia ditambah dengan slash ya. Nah, ini contoh. HTML ya, tipe dokumen HTML. Ini HTML, ini berarti dia menandakan HTML-nya sampai sini. Jadi kalau misalnya ada nanti di dalam satu dokumen ada campur-campur JavaScript misalnya atau CSS, nanti di dalam itu ada buka kurung tutup kurung tipe CSS dan JavaScript, nanti dipelajarin. Tapi ini contohnya ya, setiap dokumen ya CSS atau HTML, JavaScript masing-masing punya tag untuk mengawali dan mengakhiri ya. Jadi ini adalah bagian dari HTML, maka yang diolah oleh browser ya, karena ini bahasa browser, nanti ada bahasa yang bisa diolah di server dan bahasa yang bisa diolah di browser. Ya, kalau HTML ini di browser karena tadi tidak perlu server, kita udah bisa ini ya. Seperti ini. Tapi kalau PHP ini bahasa yang jalan di server, kita harus install dulu nanti PHP untuk compiler dari PHP-nya. Biasanya dulu saya menggunakan waktu saat mengerjakan proyek itu dulu SAMPP ya. SAMPP itu udah satu kesatuan, di situ ada PHP-nya, ada SQL-nya. Ya, dan lain-lain pendukungnya. Nah, itu contoh. Ini kita try aja. Nah, ini kita udah bisa try karena kita udah tahu tadi ini tipe HTML-nya, di dalamnya HTML. Nah, ini first my handling ya. Ini bisa kamu coba lagi. Nah, misalnya first my heading ya. Ini heading ya. Heading itu untuk judul, biasanya untuk judul. Nah, ini kalau dia H1 lebih besar ya, daripada H2 ya. Ini paragraf seperti ini. Nah, coba kita copy. Ini my first atau second ya. Nah, paragraf aja ya, saya bikin. Nah, ini
2 yang paragrafnya dan seterusnya. Nah ini paragraf nggak segini ya, biasanya banyak ya, ini contoh saja. Nah seperti itu. Selanjutnya ya ini kalau udah selesai dicoba sini, nanti kamu copy, pastikan di notepad tadi ya, notepadnya sudah saya tutup, untuk mencoba langsung di komputer kamu. Kali ini kan kita mencobanya di website orang. Selanjutnya HTML elemen. HTML element, and HTML element is defined by a start tag, some content, and gimana ini bacanya, and tag gitu ya. Jadi HTML element define ya, didefinisikan biasanya dengan start tag ya, tag untuk memulai. Setelah itu ada isinya, some content, ada beberapa konten, dan diakhiri dengan tag end ya. Jadi dihapit ya, ini contohnya. Tag name-nya, ini kontennya, isinya apa yang mau diolah, dan ini penutup dari tagnya ya, dengan menambah ini saja ya. Contoh sampel sum of HTML element. Nah ini penutup, ini pembukanya tadi, ini penutupnya. Ini P paragraf, ini penutup paragraf ya. Jadi kalau tidak ada ini, misalnya kita anggap seperti ini menjadi satu paragraf. Nah ini menjadi satu paragraf, tidak turun baris gitu ya. Nah, jadi untuk misalkannya tadi ada penutupnya gitu. Oke. Kecuali BR ini turun baris. Ya, beda dengan paragraf. Dia hanya turun baris saja. Dia tidak ada penutupnya karena hanya satu aja. Hanya satu saja. Ini contoh, kita coba aja. Ya, ini turun ya. Tapi beda, bukan paragraf. Ya, kalau paragraf tadi ada jaraknya. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh kalau mau dicoba tadi. Ya, ini. Selanjutnya atribut. All HTML element can have attribute. Jadi semua elemen HTML dapat mempunyai atribut. Attribute provide additional information about element. Atribut itu apa ya? Provide apa namanya? Jadi mengandung lah ya, mengandung additional, penambah informasi tambahan tentang elemen. Ya. Jadi elemen pendukungnya, misalnya pewarnaan, nanti ada color, misalnya colornya apa, red. Nah itu kan informasi tambahan ya, misalnya, atau yellow dan segala macamnya. Atribut are always specific in the start tag ya. Jadi atribut itu adalah selalu yang spesifik dari tag start tadi, tag mulai tadi. Atribut usually come in name ya. Atribut biasanya yang sering digunakan ya, biasanya adalah namanya apa, value-nya, isinya apa ya. Varies like ini seperti ini. Seperti name L value ya. Ya, misalnya apa nih, color, value-nya apa, red gitu ya. Jadi biasanya menggunakan ini ya. Nama atributnya, value-nya apa. The href attribute ya, hyperlink ref attribute. The A tag define a hyperlink. E ini adalah mendefinisikan bahwa dia sebuah hyperlink. Href ini atribut spesifik the URL of the page the link goes to. Ini misalnya ini seperti ini. Ini linknya. Href http wschool.com, ini nama
nama teksnya saat ini ya, mau diklik apa gitu ya. Dan ini penutupnya. Itu ya seperti ini contoh. Ini kalau kamu klik ini link ini. Ya, ini nampilnya ini. Link ke Wiscool. Nah, ini contohnya. Sebenarnya kalau ini nggak ada. Nah, ini nggak ada, ini nggak jadi linknya tadi, karena ini sebagai apanya, penentunya. Misalnya nih ke web kamu gitu ya, sai.com misalnya, nama saya sayuti.com misalnya, dan segala macam. Oke. Mungkin ini udah 30 menit ini biasanya, sudah apa ya, nonton videonya juga sudah tak bagus lagi gitu ya. Nanti bisa kamu coba-coba ini 1 2 3 nih. Nanti bisa kamu coba-coba. Nah, mungkin sampai situ saja. Tadi saya sudah jelaskan tentang penilaian, tentang kehadiran, dan bagaimana komplain nanti waktu saat jika salah saya ngasih nilai, boleh. Nah, kalian bisa coba-coba di rumah yang setelah dijelaskan tadi ya, coba-coba di rumah. Saya tutup sampai sini pertemuan kita. Mungkin minggu depan sudah pakai Zoom. Ini karena menggunakan apa ya, karena belum bisa menggunakan Zoom karena saya lihat mahasiswanya masih sedikit ini. Dan ini bisa, kalau saya tinggalkan ini, kalian yang baru bergabung pun bisa melihatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.